Part kedua, jangan hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain. Filsuf, diakui oleh orang lain jelas sesuatu yang mengembirakan, tapi keliru jika mengatakan bahwa diakui adalah hal yang mutlak perlu. Untuk apa seseorang mencari pengakuan? Atau secara lebih ringkas, mengapa seseorang ingin dipuji oleh orang lain? Pemuda, ini simpel. Lewat pengakuan orang lainlah setiap diri kita bisa benar-benar merasakan bahwa kita memiliki nilai. Lewat pengakuan dari orang lainlah seseorang mampu menghapus perasaan inferior yang dimilikinya dan belajar memiliki kepercayaan. Ya, ini adalah tentang nilai. Kurasa engkau menyebutkan ini sebelumnya, bahwa perasaan inferior adalah tentang ukuran nilai. Justru karena tidak pernah bisa mendapatkan pengakuan dari orang tuaku itulah aku menjalani hidup yang diwarnai perasaan minder. Filsuf, sekarang mari kita pertimbangkan sebuah latar yang familiar. Katakanlah engkau memunguti sampah di tempat kerjamu. Masalahnya, sepertinya tidak ada orang satupun yang memperhatikan, atau kalaupun mereka tahu, tidak ada yang memberimu apresiasi atas apa yang telah kau lakukan, atau bahkan mengucapkan sepatah kata terima kasih. Nah, apakah sejak saat itu engkau akan tetap memunguti sampah-sampah itu? Pemuda, itu situasi yang sulit. Kurasa kalau tidak ada satu orang pun yang mengapresiasi apa yang sedang kulakukan, aku mungkin berhenti. Filsuf, mengapa? Pemuda, memungut sampah itu kewajiban setiap orang. Kalau aku yang menggulung lengan baju dan membereskannya, tapi tidak mendapatkan ungkapan terima kasih, kurasa aku mungkin akan kehilangan motivasi. Filsuf, inilah bahaya dari hasrat untuk diakui. Apa sebabnya orang mencari pengakuan dari orang lain? Dalam banyak kasus, ini dikarenakan pengaruh dari pendidikan dengan metode reward dan punishment. Pemuda, pendidikan dengan metode reward dan punishment? Filsuf, kalau seseorang mengambil tindakan yang tepat, ia akan menerima pujian. Jika seseorang mengambil tindakan yang tidak tepat, ia menerima hukuman. Adler sangat kritis terhadap pendidikan dengan metode reward dan punishment. Ini mengarah pada gaya hidup yang keliru. Ketika orang-orang berpikir kalau tidak ada yang memujiku, aku tidak akan mengambil tindakan yang tepat. Dan kalau tidak ada yang menghukumku, aku juga akan terlibat dalam tindakan yang tidak tepat. Engkau sudah lebih dahulu memiliki tujuan ingin dipuji ketika mulai memunguti sampah. Dan kalau tidak dipuji oleh siapapun, engkau bisa merasa geram atau memutuskan bahwa engkau tak akan pernah melakukan hal semacam itu lagi. Jelas ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Pemuda, tidak, aku berharap engkau tidak meremehkan masalahnya. Aku bukan sedang memperdebatkan pendidikan. Ingin diakui oleh orang-orang yang engkau sukai, diterima oleh orang-orang yang dekat denganmu adalah keinginan yang normal. Filsuf, engkau sangat keliru. Begini, kita tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Pemuda, apa maksudmu? Filsuf, engkau tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Begitu juga aku. Kita tidak perlu memuaskan ekspektasi orang lain. Pemuda, itu argumen yang sangat egois. Apakah engkau bermaksud mengatakan bahwa seseorang seharusnya hanya berpikir tentang dirinya sendiri dan hidup menurut apa yang diyakininya? Benar? Filsuf, dalam ajaran Yudaisme, seseorang menemukan pandangan yang kira-kira seperti ini. Kalau engkau tidak menjalani hidup demi dirimu sendiri, siapa yang akan menjalaninya demi dirimu? Engkau hanya bisa menjalani hidupmu sendiri. Dalam hal untuk siapa engkau menjalaninya, tentu saja itu adalah dirimu. Lalu kalau engkau tidak menjalani hidup untuk dirimu sendiri, siapa yang bisa menjalaninya selain dirimu? Pada akhirnya kita hidup dengan memikirkan aku. Tidak ada alasan bahwa kita tidak boleh berpikir dengan cara itu. Pemuda, jadi engkau ternyata sudah dijangkiti racun nihilisme. Engkau berkata bahwa pada akhirnya kita hidup dengan memikirkan aku, dan bahwa itu baik adanya. Sungguh cara berpikir yang menyedihkan. Filsuf, ini sama sekali bukan nihilisme. Malah ini adalah kebalikannya. Saat seseorang mencari pengakuan dari orang lain dan memandang dirinya hanya berdasarkan penilaian orang lain terhadapnya, pada akhirnya dia sama dengan orang yang sedang menjalani kehidupan orang lain. Pemuda, apa artinya itu?
Filsuf, berharap begitu kuat untuk diakui akan mengarah pada hidup yang dijalani dengan mengikuti ekspektasi yang dimiliki orang lain, yang menginginkan engkau menjadi orang seperti ini. Dengan kata lain, engkau membuang dirimu yang sejati dan menjalani kehidupan orang lain. Dan tolong ingat ini, kalau engkau tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain, begitu juga orang lain tidak hidup untuk memuaskan ekspektasimu. Seseorang mungkin tidak bertindak dalam cara yang engkau inginkan, tapi tidak masuk akal untuk menjadi marah karenanya. Itu wajar saja. Pemuda, itu tidak wajar. Argumen ini akan menjungkir balikan masyarakat kita dari fondasi dasarnya. Begini, kita memiliki hasrat untuk diakui. Tapi untuk bisa menerima pengakuan dari orang lain, kita sendiri pertama-tama harus mengakui orang lain. Justru karena seseorang mengakui orang lain dan sistem nilai yang berbeda inilah, dia diakui oleh orang lain. Melalui hubungan pengakuan timbal balik inilah masyarakat kita dibangun. Argumenmu merupakan cara berpikir yang mengerikan dan berbahaya, yang akan mendorong umat manusia pada isolasi dan mengarah pada konflik. Ini merupakan hasutan keji untuk membangkitkan ketidakpercayaan dan kebimbangan yang tidak perlu. Filsuf, hahaha, kau jelas memiliki perbendaharaan kata yang menarik. Tidak perlu mengeraskan nada suaramu. Mari kita pikirkan sama-sama. Seseorang harus mendapatkan pengakuan atau dia akan menderita. Jika tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain dan dari orang tuanya, dia tidak akan memiliki keyakinan pada dirinya sendiri. Apakah itu hidup yang sehat? Pemuda, berpikirlah lebih langsung dan lebih sederhana tentang mentalis manusia yang nyata dijumpai sehari-hari. Bagaimana dengan hasrat untuk diakui secara sosial misalnya? Mengapa seseorang ingin mendaki tangga perusahaan? Mengapa seseorang mencari status dan ketenaran? Harapan untuk diakui sebagai seseorang yang penting oleh masyarakat secara utuh, itulah hasrat untuk diakui. Filsuf, jadi kalau mendapatkan pengakuan tersebut, bisakah engkau berkata bahwa engkau telah benar-benar menemukan kebahagiaan? Apakah orang-orang yang telah memantapkan status sosial mereka sungguh-sungguh merasa bahagia? Pemuda, tidak, tapi itu. Filsuf, ketika berupaya untuk diakui oleh orang lain, nyaris semua orang memperlakukan upaya untuk memuaskan ekspektasi orang lain sebagai cara untuk meraih hal tersebut. Dan ini sesuai dengan alur pemikiran dalam pendidikan dengan metode reward and punishment, yang berkata bahwa seseorang akan dipuji jika dia mengambil tindakan yang tepat. Jika misalnya poin utama pekerjaanmu ternyata adalah memuaskan ekspektasi orang lain, maka pekerjaan itu akan menjadi sangat sulit bagimu. Karena engkau akan selalu cemas orang lain melihatmu dan takut menerima penilaian mereka. Dan engkau mengekang keakuanku. Ini mungkin membuatmu terkejut, tapi hampir tidak ada satupun klienku yang datang untuk melakukan konseling yang merupakan orang egois. Malah mereka menderita karena berupaya memenuhi ekspektasi orang lain. Ekspektasi orang tua dan guru mereka. Jadi dalam cara yang baik, mereka tidak bisa bertindak dengan mementingkan diri sendiri. Pemuda, jadi aku harus bersikap egois. Filsuf, jangan bertindak tanpa memikirkan orang lain. Untuk memahaminya, kita perlu mengetahui gagasan dalam teori psikologi Adler yang dikenal sebagai pembagian tugas. Pemuda, pembagian tugas? Itu istilah baru, aku ingin mendengarnya. Kekesalan pemuda itu sudah mencapai puncaknya. Mengingkari hasrat untuk diakui, jangan memuaskan ekspektasi orang lain, hiduplah secara lebih mementingkan diri sendiri. Apa sebenarnya sedang dibicarakan oleh filsuf ini? Bukankah hasrat untuk diakui itu sendiri merupakan motivator terbesar manusia untuk berasosiasi dengan satu sama lain dan terlibat dalam pembentukan masyarakat? Sang pemuda bertanya-tanya, bagaimana kalau gagasan tentang pembagian tugas ini tidak berhasil meyakinkanku? Aku tak akan bisa menerima pria ini, atau Adler dalam hal ini, selama sisa hidupku.